Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa melimpahkan nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mempersiapkan bekal dan modal sebelum jadual kematian sampai kepada kita. Selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya kita mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita. InsyaAllah dengan itu bapak saudara, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi siapa yang kufur, yang engkar, yang tidak pandai berterima kasih atas apa yang sudah Allah berikan, inna azabila sadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Cepat atau lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, segala apapun yang telah Allah berikan akan Allah cabut dari diri kita, dan pada akhirnya kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita bermohon kepada Allah, semoga selalu tercurah buat junjungan kita, yakni Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara jemaah Jumat, selaku umat Nabi Muhammad, marilah kita sama-sama mencintai Nabi Muhammad itu melebihi apapun yang kita cintai di dunia ini. Kenapa demikian? Nabi berpesan kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka dia akan hidup dan tinggal bersamaku di surga. Jadi kalau kita semua ingin hidup bersama Rasulullah, ingin tidur bersama Rasulullah, ingin selalu berada di sisi Rasulullah di dalam surga nanti, tak ada cara dan upaya lain kecuali cintai Nabi Muhammad, ikuti apa yang beliau perintahkan, tinggalkan apa yang beliau larang. InsyaAllah cita-cita kita hidup bersama Rasulullah akan Allah berikan kepada kita semua. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, pada kesempatan yang mulia ini khatib ajak kepada kita yang hadir, mari kita kembali evaluasi iman dan takwa kita kepada Allah. Yakin dan percayalah bapak saudara,
Apapun yang kita bawa menghadap Allah tidak ada artinya. Pangkat jabatan tidak bernilai, ilmu yang tinggi tidak berguna, fasilitas mewah yang saat ini kita punya tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala jika semuanya tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Satu bekal abadi, bekal itu dipandang oleh Allah, disebut dengan takwa. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu wahai manusia, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Manusia mulia di sisi Allah dilihat dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulianya kamu di sisi Allah, sayangnya Allah kepadamu tergantung seberapa besar tingkat iman dan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, judul khutbah kita adalah apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia, seorang anak bertetesan air matanya melihat seorang ayah yang sangat dicintai duduk lemah di atas kursi roda. Air liurnya meleleh, tangannya gemetar, air ludahnya tidak mampu untuk dia telan karena tidak ada kemampuan lagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu jualah barulah si anak sadar bahwasanya dulu ayahku orang hebat, dulu ayahku orang terpandang, dulu ayahku banyak dihormati orang, dulu ayahku banyak mempunyai pasukan dan anak buah. Tapi sekarang daya dan upaya kekuatan itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menelan air ludahnya saja ayahku sudah tidak mampu lagi. Oleh karenanya Bapak Saudara jemaah Jumat, kisah ini merupakan gambaran bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Kini kita kuat Bapak Saudara, tapi bisa saja kekuatan kita berakhir hari ini. Besok kita akan menjadi lumpuh, tidak berdaya. Hari ini kita masih bisa melihat, mata kita terang, apapun bisa kita pandang. Tapi bisa saja hari ini adalah hari terakhir mata ini bisa melihat. Besok akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, untuk apa Allah berikan kita hidup? Untuk apa Allah berikan kita melihat? Untuk apa Allah berikan kita segala sesuatu di atas dunia ini? Allazi khalaqal mauta. Allah lah yang punya kehidupan itu Bapak Saudara. Wal hayata. Allah jugalah yang memberikan dan meminjamkan kita kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita diberi hidup dan mati, segala fasilitas yang kita miliki hari ini? Jawabannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa di antara kamu yang beramal soleh, siapa di antara kamu yang taat kepada Allah, dan siapa di antara kamu yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat hamba Allah yang mulia, kita bersyukur pada hari ini kita yang hadir adalah orang yang sehat walafiat. Kita sedang tidak berada di atas kursi roda, kita sedang tidak berada di rumah sakit. Kita diberikan Allah kekuatan iman dan takwa, sehingganya kita mampu melangkahkan, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini. Tapi ada di antara saudara kita hari ini Bapak Saudara, dia sedang dalam perjalanan jauh, tidak bisa melaksanakan salat Jumat, maka Allah beri dia keringanan ruksah untuk bisa mengganti salat Jumatnya dengan salat zuhur. Ada juga di antara saudara kita hari ini sedang terbaring kaku di rumah sakit, tidak ada daya dan upaya yang mampu dia lakukan hari ini kecuali menangis. Kenapa demikian? Karena rasa sehat itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mampu untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid melaksanakan salat Jumat. Tapi ada di antara itu, ada juga saudara kita yang tidak sedang dalam perjalanan dan juga tidak sedang dalam mengandung penyakit atau berada di dalam rumah sakit, tapi dia tidak mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangannya ke masjid ini. Kemana mereka? Rasa sakit, rasa takut kepada Allah itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taraka salatal Jumat thalatha marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut,
taba'alahu alal kalbi, Allah akan tutup hati mereka. Jadi salah satu azab Bapak Saudara, azab itu tidak saja di akhirat besok, tidak juga dalam kubur besok, tapi di dunia ini sudah Allah turunkan azab. Apa itu azab yang Allah turunkan hari ini? Terkuncinya hati dari menerima kebenaran. Azan muazin di masjid, dia seakan-akan tidak mendengar. Yasma ka'alam yasma, telinganya mendengar tapi tidak mampu mendengar kebaikan. Yara ka'alam yara, matanya melihat, dia melihat orang beramai-ramai berbondong-bondong ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat, tapi matanya seolah-olah dibutakan oleh Allah, tidak mampu lagi melihat pintu masjid untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah akan azab mereka dengan cara Allah kunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah akan pekakkan telinga mereka dari kebenaran. Wa ala absarihim, Allah akan butakan mata mereka dari melihat kebaikan. Oleh karenanya Bapak Saudara, beruntung kita hari ini yang hadir. Ini adalah orang-orang yang masih Allah cintai. Allah beri hati yang masih terbuka, Allah beri mata yang bisa melihat kebaikan, Allah beri telinga untuk mendengarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat hamba Allah yang mulia, bagi saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, terdengar suara azan, lantunan suara azan yang merdu yang dikumandangkan oleh muazin ke telinga mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Cuma bisa meneteskan air mata. Kaki tidak mampu lagi untuk bergerak, tangan tidak mampu lagi untuk bergerak. Kekuatan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan Bapak Saudara tidak akan terlalu terasa berat jika selama sehat kaki pernah dilangkahkan ke masjid, tangan pernah dibantu anak yatim, kaki pernah melangkah menunaikan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penyesalan akan sangat menyiksa sekali jika selama sehat tidak pernah kekuatan kesihatan ini dibawa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang mau disesali? Nasi telah menjadi bubur, tidak akan pernah kembali menjadi beras. Maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Lan tarji'al ayyamil lati madat, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kita putar kembali. Gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah kita tua Bapak Saudara, jangan pernah berharap lagi kita akan menjadi muda. Gunakan kesihatan itu dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sakit telah melanda, jangan harap kita akan sehat seperti sedia kala. Gunakan masa hidup dengan sebaik-baiknya. Jika kematian telah sampai, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Hendaklah kamu yakin dan percaya, wahai manusia, kemanapun kaki kamu langkahkan, kemanapun tangan kamu ayunkan, kematian selalu mengintaimu, meskipun kamu berada di benteng yang sangat kokoh adanya. Hari ini Bapak Saudara, kita yang hadir adalah calon-calon jenazah. Kita sedang dipantau oleh malaikat maut. Bayangkan 100 kali sehari semalam malaikat maut memandang wajah kita. Dia mau mengambil nyawa kita Bapak Saudara jemaah Jumat. Tapi kenapa belum juga diambil? Allah cegah malaikat maut itu. Kenapa Allah cegah? Tunggu dulu malaikat Israel, jangan engkau ambil nyawa Bapak itu. Kenapa demikian ya Allah? Bisa saja nanti siang dia akan menangis di hadapanku. Dia akan bertobat, meraung, menyesali semua kesalahannya, dan dia akan kembali dekat kepadaku. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat, hamba Allah yang mulia. Oleh karenanya, apa yang akan kita bawa menghadap Allah tak lain dan tak bukan adalah amal soleh. Maka persiapkanlah amal itu dengan sebaik-baiknya. Segala dosa yang pernah kita lakukan selama ini, menyesallah di hadapan Allah. Ma min muslimin yusnibu zamban. Siapa yang yakin dan percaya dia punya dosa, maka 3 syarat agar dosanya diampuni Allah. Pertama, thumma yatatahhar. Setelah kamu yakin akan dosamu, kata Nabi Muhammad, maka jalan pertama yang mesti kamu tempuh adalah lakukanlah mandi tobat.
Mandi tobat, mandi minta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Layaknya mandi wajib yang kita lakukan ketika kita melakukan hal yang mewajibkan kita mandi. Basah seluruh tubuh, sengaja aku mandi tobat karena Allah Ta'ala. Thumma nusalli raka'atain. Setelah mandi tobat kita lakukan salat sunat tobat 2 rakaat. Usalli sunatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Thumma nastaghfirullah. Setelah mandi tobat selesai, salat sunat tobat kita kerjakan. Apa yang ketiga Bapak Saudara? Thumma nastaghfirullah. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar. Siapa yang membiasakan bacaan istighfar, kata Nabi Muhammad, ja'alallahu min kulli zikrin makhraja. Allah akan berikan rasa tenang kepada hatinya. Jika hati kita selalu gelisah, itu kerana dosa kita banyak. Jika hati kita selalu tidak tenang, kerana dosa kita banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Siapa yang membiasakan bacaan istighfar, Allah berikan jalan keluar, solusi dari semua masalah yang sedang kita hadapi pada hari ini. Kita semua banyak masalah Bapak Saudara. Bisa saja masalah kita lebih banyak daripada saudara kita, atau sebaliknya demikian. Oleh karenanya, kalau ingin Allah berikan solusi dari setiap permasalahan, maka rajin-rajinlah minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga adalah siapa yang selalu membaca istighfar, Allah akan berikan rezeki kepada kita dari pintu yang tidak kita sangka-sangka datangnya. Apa janji Allah? Janji Rasulullah, ketika mandi tobat selesai, salat sunat tobat selesai, kita juga telah minta ampun kepada Allah. Apa janji Allah? Tsumma nastaghfirullahu ilaih. Yakin dan percayalah Bapak Saudara, semua dosa kesalahan yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Saudara jemaah Jumat, terakhir pertanyaan yang mesti kita jawab adalah, berapa kita diberi gaji oleh atasan kita sehingga kita mampu melalaikan solat kita hanya kerana pekerjaan? Pertanyaan kedua adalah, berapa rasa cinta kita yang luar biasa kepada isteri kita sehingga kita mampu memberikan segala sesuatu yang diminta isteri. Tidak kita lihat haram atau halal yang kita berikan itu. Bukankah kita sadar Bapak Saudara, ketika kita meninggal nanti, belum tentu isteri itu akan setia mendampingi kita. Pertanyaan ketiga adalah, seberapa cinta kita kepada anak kita sehingga kita mau memberikan apapun yang dia minta dan kita tidak melihat halal haram di dalamnya. Ayah, aku akan selalu mencintaimu dan menyayangimu. Ketika kamu tua nanti, aku akan merawatmu. Tapi banyak kita lihat Bapak Saudara, tidak sampai meninggal, tua saja, hilang ingatan, pikun dikatakan oleh orang sekarang. Banyak anak yang mengantarkan ayahnya ke panti jompo. Dia tidak mau mengakui ayahnya, dia tidak mau merawat ayahnya. Apa yang hendak kita harapkan Bapak Saudara jemaah Jumat? Bukankah kita sadar salah satu hal yang akan tidak pernah putus-putus amalnya, iza mata ibnu Adam ingkata amalu illa min salasin. Ketika anak cucu Adam mati meninggalkan dunia, maka putus semua amal kecuali 3. Pertama, as-sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Rajin-rajinlah berinfak pada hari ini, InsyaAllah dia akan selalu menemani kita sampai kapanpun. Bantu masjid dalam pembangunan, bantu anak yatim, belikan tikar masjid, bantu fakir miskin, akan selalu mengalir pahalanya sampai hari kiamat kelak. Yang kedua, au ilmu yang tafau bih, ilmu yang bermanfaat. Satu huruf kita ajarkan kepada orang yang baik Bapak Saudara, Allah akan beri transferan pahala sampai hari kiamat kepada kita. Tidak akan pernah putus-putus. Yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, yaitu doa anak yang soleh. Pada hari ini diberi amanah, kita mempunyai anak Bapak Saudara, maka jaga anak kita, didik dia dengan ilmu agama, sekolahkan di pesantren, sekolahkan di sekolah-sekolah agama. Kenapa demikian? Bapak punya anak 10 orang, tapi satu pun tidak pernah bapak didik dengan ilmu agama, maka bapak merugi di hadapan Allah. Ketika bapak mati, dicarikan oleh anggota keluarga ustaz di masjid untuk mensolatkan bapak, untuk memandikan bapak. Anak yang 10 orang kemana dia?
Apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan cuma mengeluarkan HP kameranya. Dia video jenazah bapak. Dia foto bapak, dia cuci fotonya besar-besar. Dia letakkan di kamar-kamar mereka. Apakah itu bisa menolong? Tidak sama sekali. Maka menangislah hari ini bapak saudara. Punya anak, tapi satu pun tidak dididik dengan ilmu agama. Maka kita akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apa yang kita bawa menghadap Allah? Amal soleh kita. Maka carilah amal sebanyak-banyaknya sebelum kita dimatikan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika anak cucu Adam mati nanti, ajalnya sampai, maka dia tidak bisa memajukan kematiannya dan tidak bisa pula menunda kematiannya. Maka bersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak maaf, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Orang kaya merugi bapak saudara, orang miskin lebih merugi, orang berpangkat merugi, orang anak jelata merugi. Semua kita yang hidup di atas dunia ini merugi. Siapa yang tidak? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mau melakukan amal soleh. Jika semasa hidup ini kita pernah bantu anak yatim, maka kita beruntung. Jika selama hidup ini kita mau setiap waktu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid ini, maka kita beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa hari kiamat kelak tak ada yang bisa menolong kita bapak saudara. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim, pada hari itu mulutmu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kesaksian? Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa ala absarihim. Siapa yang akan memberikan kesaksian adalah anggota tubuh kita, tangan dan kaki, atas apa yang sudah kita lakukan semasa hidup ini. Oleh karenanya, ajak anggota tubuh berbuat baik, insyaallah dia akan menolong kita. Tapi selama ini tidak pernah kita ajak dia melakukan kebaikan, maka dialah yang akan menghancurkan kita dan akan membuat kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum
was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar.